Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Andike dengan NIM 41014220004. Saya berasal dari Pendidikan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Angkatan 2022. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pembuktian dan juga pengambilan kesimpulan. Untuk teknik pembuktian, itu ada 4 teknik dasarnya, yaitu dengan pembuktian langsung, dengan pembuktian dengan kontradiksi, dan pembuktian kontraposisi, serta pembuktian dengan induksi matematika. Pembuktian langsung adalah metode pembuktian yang menggunakan alur maju, mulai dari pendefinisian sampai menghasilkan kesimpulan. Berbeda dengan pembuktian dengan kontradiksi, yaitu metode pembuktian tidak langsung, di mana metode ini memanfaatkan prinsip logika matematika, yaitu jika P maka Q bernilai benar, padahal Q salah, maka P salah. Selanjutnya, pembuktian kontraposisi, yaitu salah satu metode pembuktian tidak langsung di mana metode ini memanfaatkan prinsip logika matematika, yaitu jika P maka Q itu akan ekivalen dengan negasi Q maka negasi P. Selanjutnya itu pembuktian dengan induksi matematika, yaitu salah satu argumentasi deduktif untuk pembuktian suatu teorema atau pernyataan yang semesta pembicaranya itu himpunan bilangan bulat atau lebih khusus himpunan bilangan asli. Di sini saya akan memberikan sebuah contoh dari pembuktian langsung dan pembuktian dengan induksi matematika. Pembuktian langsung, dalam pembuktian langsung ini, kesimpulan dapat dicapai dengan mengkombinasi pernyataan yang akan dibuktikan dengan logika matematika, aksioma-aksioma, definisi, dan teorema-teorema yang sudah ada. For example, itu buktikan bahwa jumlah dua bilangan genap adalah genap. Untuk penyelesaiannya, di sini kita akan buktinya ambil sembarang dua bilangan genap. Misal M dan N. Akan dibuktikan bahwa M dan N juga bilangan genap. Karena M dan N adalah bilangan-bilangan genap, jika dimisalkan M sama dengan 2R dan N sama dengan 2S untuk bilangan-bilangan bulat R dan S, sehingga M ditambah N itu sama dengan 2R ditambah 2S, dan menghasilkan bisa disederhanakan menjadi 2 dikali R ditambah S. Maka itu sama dengan 2K, di mana 2K ini merupakan bukti bahwa jumlah dua bilangan genap itu adalah genap. Selanjutnya, ini pembuktian dengan induksi matematika. Langkah-langkah pembuktian dengan induksi matematika ini ada 3 langkah. Misalkan Pn adalah suatu proporsi yang akan dibuktikan benar untuk setiap bilangan asli n, langkah-langkah pembuktiannya dengan induksi matematika itu yang pertama, buktikan bilangan awal dari sebuah pernyataan itu benar. Yang kedua, asumsikan pernyataan benar tersebut untuk sembarang bilangan asli yang diumpamakan dengan K. Dan selanjutnya, lakukan pembuktian untuk bilangan asli K plus 1. Buktikan bahwa pernyataan tersebut juga benar. Nah, itu tadi merupakan langkah-langkah untuk pembuktian induksi matematika. Contohnya seperti slide selanjutnya. Nah, for example, itu buktikan bahwa 2 pangkat N itu lebih dari N plus 20. Untuk setiap bilangan bulat, N lebih dari sama dengan 5. Misalkan, Pn menyatakan 2 pangkat N lebih dari N plus 20 untuk setiap bilangan bulat N lebih dari sama dengan 5, maka penyelesaiannya itu yang pertama kita harus melakukan basis induksi terlebih dahulu. Di mana karena di sini telah diketahui bilangan bulatnya itu N lebih dari sama dengan 5, maka kita buktikan P itu 5 dengan N sama dengan 5. Maka didapatkan 2 pangkat 5 lebih dari 5 ditambah 20. Yang hasilnya itu 32 itu lebih dari 25. Nah, di sini basisnya adalah benar.
Selanjutnya, dengan langkah induksi, kita misalkan dengan PN itu sama dengan PK, yaitu menjadi 2 pangkat K itu lebih dari K plus 20. Nah, langkah selanjutnya kita buktikan bahwa PN itu sama dengan PK plus 1. Itu harus juga benar, yaitu dengan 2 pangkat K plus 1 itu lebih dari K plus 1 ditambah 20. Maka didapatkan 2K plus 1 itu sama dengan 2 dikali 2 pangkat K itu lebih dari 2 kali K plus 20. Sama dengan 2K plus 40 lebih dari K plus 1 plus 20. Untuk setiap K lebih dari 5. Nah, ini sudah terbukti benar. Karena langkah pertama dan langkah kedua itu benar, maka terbukti bahwa 2 pangkat N itu lebih dari N plus 20. Untuk setiap bilangan bulat, N lebih dari sama dengan 5 juga benar. Selanjutnya, saya akan membahas tentang penarikan kesimpulan. Ada 3 aturan penarikan kesimpulan yang umum digunakan, di mana kita harus wajib mengetahuinya, wajib memahaminya terlebih dahulu. Yang pertama itu ada modus ponens, yaitu biasanya disingkat dengan MP, di mana jika P maka Q ketemu dengan P itu akan menghasilkan Q. Selanjutnya modus tolen, MT itu P maka Q dengan negasi Q, itu akan menghasilkan negasi P. Dan silogisme, biasa disingkat dengan SIL, itu P maka Q bertemu dengan Q maka R, itu akan menghasilkan P maka R. Di sini, yang modus ponen, itu P ketemu P-nya itu sama-sama dicoret. Nah, kalau yang silogisme, itu Q ketemu dengan Q itu sama-sama dicoret. Maka hasilnya seperti di layar. Nah, selanjutnya, for example, Ani rajin belajar, maka naik kelas. Ani dapat hadiah atau tidak naik kelas. Ani rajin belajar. Kesimpulan yang sah adalah, nah di sini kita harus membuat premis-premis terlebih dahulu. Kita misalkan, Ani rajin belajar itu P dan naik kelas itu Q. Ani dapat hadiah itu kita misalkan dengan R. Nah, di sini kita dapat premis P maka Q, R atau negasi Q, dan premis ketiga yaitu P. Karena premis kedua itu dapat disederhanakan lagi menjadi awalnya itu R atau negasi Q. Itu ekivalen lagi dengan negasi R maka negasi Q, dan ekivalen dengan Q maka R. Nah, maka dapat kita simpulkan dengan beberapa metode yang pertama tadi. Yang pertama, itu premis pertama dengan Q maka R, premis kedua tadi, kita lakukan dengan metode silogisme yang menghasilkan P maka R. Nah, kita modus ponen dengan premis ketiga, yaitu P, maka dihasilkan hasil akhirnya yaitu R. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa simpulan yang sah itu adalah Ani mendapat hadiah. Nah, itu tadi contoh dari penarikan kesimpulan. Di sini saya ingin memberikan sedikit kata-kata semangat, yaitu orang bijak belajar ketika mereka bisa, orang bodoh akan belajar ketika mereka terpaksa, dari Arthur Wellesley. Oke, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.